Apa menurut Pak Gunawan Wiradi pentingnya perombakan struktur agraria tersebut untuk mencapai keadilan agraria? Nah, saya kira bapak-bapak para pendiri Republik pun dari awal sudah menyadari seperti yang saya singgung sedikit kemarin. Ya, jadi dari sejarah dunia dan sejarah kita sendiri, maka menyimpulkan begitu merdeka, pertama kali yang harus dibenahi adalah masalah agraria, yaitu khususnya tanah. Memang sumber daya alam itu macam-macam, tapi semua kan diwadai oleh tanah. Tanah mewadai semuanya. Satu. Yang kedua, menurut mengingat nama sekarang, pokoknya seorang pakar mengatakan begini, when tillage begins, other arts follow. Artinya apa? Ketika orang mulai bercocok tanam, maka seni budaya yang lain mengikuti. Artinya sebelum itu kebudayaan itu enggak orang meramu, berburu dan sebagainya. Tapi begitu sejarah manusia mulai bercocok tanam, seni budaya yang lain mengikuti. Mulai dari seni pahat, bikin alat-alat dari batu. Nah, terus kalau sedang nunggu panen, wah, angin sepoi-sepoi, suara daun gitu. Mulailah seni budaya yang lain, mulai dari seni suara, seni melukis, seni sastra dan seterusnya itu. Karena itu disebutkan pada saat manusia mulai bercocok tanam, budaya yang lain mengikuti. Maka Daniel Webster namanya, ya, ingat saya, Daniel Webster. Jadi petani atau pengolah tanah lah adalah peletak dasar peradaban. The farmers therefore are the founders of civilization. Nah itu, karena itu bagaimana juga tanah ini sumber kehidupan. Nah itu yang harus dibenahi dulu. Kalau tidak adil, itu yang harus dibenahi supaya adil. Itu kira-kira begitu anunya. Bagaimana dengan perjalanan kebijakan agraria di Indonesia? Di Indonesia selama merdeka apa sejak zaman penjajahan kan gitu. Kalau sejak zaman penjajahan kan kemarin sudah saya uraikan itu. Nah, sejak merdeka kemarin juga sudah saya singgung, belum ada setahun Indonesia merdeka sudah melakukan percobaan lah land reform kecil-kecilan di Banyumas. Ya toh, ya, di Banyumas itu sisa-sisa struktur feodalisme adalah adanya desa-desa perdikan. Desa perdikan itu artinya merdeka, merdiko. Nah, desa yang merdeka tidak membayar pajak karena jasanya kepada raja dulu. Nah lama-lama desa-desa perdikan ini penguasa setempat desanya menguasai tanah-tanah luas. Nah di Banyumas banyak sekali desa perdikan tahun itu 46. Maka melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 46 dilakukan land reform kecil-kecilan, yaitu penguasa tanah luas tanahnya dipotong separuh, tidak disita ya, diberi kompensasi, dipotong separuh untuk diredistribusikan kepada orang-orang yang nggak punya tanah.
Jadi tidak disita yang separuh itu, tapi diberi kompensasi, dan kompensasi itu dicicil selama setahun. 10% cash langsung, yang 90% dicicil setahun, dan setahun lunas. Nah itu perjalanan kebijakannya. Lalu tahun 48, seperti saya kira kemarin juga sudah saya singgung, itu ada sekitar 40 perusahaan perkebunan tebu di Jogja dan Solo. Itu HA istimewanya dihapus. Nah, jadi berhasil juga. Nah, dua pengalaman itu membuat tahun 48. Kalau Banyumas tadi 46, kalau yang perusahaan perkebunan tebu itu tahun 48. Nah, sejak itu maka pemerintah membentuk panitia yang akan merencanakan undang-undang nasional agraria. Nah, karena itu panitia itu disebut Panitia Agraria Jogja, yang tugasnya mempersiapkan RUU Agraria untuk mengganti Undang-Undang Agraria Kolonial 1870. Nah, tetapi tahun 48 itu kan terus ada agresi kedua Belanda. Nah, seluruh wilayah Republik dikuasai. Nah, akibatnya nggak bisa jalan. Tapi yang penting dari berdirinya Panitia Agraria Jogja ini adalah semboyannya. Semboyannya begini. Anggota Panitia Agraria ini semua orang pinter, tapi bukan dewa. Nah, jiwa rakyat yang harus menjadi acuan. Itu, semangat rakyat itu yang harus menjadi rujukan. Saya agak lupa, itu ada 4 semboyannya itu. Semua menggelorakan undang-undang itu harus didasari atas semangat rakyat. Itu Panitia Jogja. Nah, nggak bisa jalan kan, karena terus perang gerilya. Nah, akhirnya akhir 49 terjadi konferensi meja bundar sehingga perang gerilya berhenti. Nah, lalu terjadi konferensi meja bundar. Nah, maka lahirlah Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia Serikat ini di samping banyak macam-macam butir-butir persetujuan yang tapi menurut saya itu 5 yang penting. KMB itu, konferensi meja bundar. 1, Belanda tidak mengakui Republik Indonesia, tapi menyerahkan kedaulatan. Bukan mengakui kedaulatan, menyerahkan. Jadi seolah-olah diberi kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Jadi RI proklamasi hanya dianggap sebagai negara bagian. Itu persetujuan pertama. Dalam persetujuan pertama ini termasuk RIS, Republik Indonesia Serikat, menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda yang ketuanya Raja Belanda. Nah, gitu. Jadi itu sudah kita kalah, sudah. Butir kedua, Irian Barat disandra, tidak diserahkan, untuk diberi waktu 1 tahun, nanti akan diadakan di sana plebissit, yaitu pemilihan umum, mau ikut republik apa tetap di bawah Belanda. Jadi 2 ini kalah kita, karena kita klaimnya seluruh Indonesia, tapi Irian disandra.
ini ada latar belakang lain sebenarnya kenapa Irian, yaitu buku baru tahun 2007 ini, The Incubus of Intervention itu, yaitu Freeport itu. Sudah lama Freeport itu diolah oleh Amerika. Nah, oke, yang sedikit. Jadi latar belakangnya itu. Butir ketiga, tuntutan Belanda, tentara Indonesia, tentara RIS ini adalah Knil, bekas Knil. Wah, anggota delegasi Republik yang militer menolak keras. Akhirnya Belanda ngalah. Jadi ibarat sepak bola itu sudah 2-1, ini sudah kita kalah. Ini menang. Akhirnya inti tentara Indonesia adalah TNI. Tapi tetap ada kompromi, yaitu bekas Knil yang ingin masuk boleh. Gitu. Oke. Nah, 2 butir terakhir ini yang paling, katakanlah paling jelek. Kita paling kalah di situ. Yaitu yang butir keempat, semua tanah perkebunan bekas milik Belanda yang di situ sudah diduduki rakyat itu harus diusir. Itu perjanjian KMP. Nah, tapi nanti kita punya menteri sangat bijak menanggapi ini. Nah, yang kelima paling jahat lagi, yaitu utang Belanda selama Perang Dunia Kedua. Kita orang Indonesia yang harus bayar. Dan itu jumlahnya yang dituntut semula itu hampir 900 juta gulden. Wah, hampir deadlock konferensi meja bundar itu, campur tangan Amerika. Akhirnya disetujui separuh, jadi 4.800 juta gulden. Itu dibayar. Dan itu kita bayar loh, dari tahun 50 sampai tahun 57. Janjinya Irian setahun kan, tapi sampai tahun 57 kan persoalan Irian kan nggak selesai. Menteri Luar Negeri kita diganti-ganti supaya yang lebih pintar, gagal terus. Nah, Bung Karno nggak sabar. Maka tahun 57 KMP batalkan sepihak oleh Bung Karno. Nah, tapi pembatalan sepihak itu tidak menyangkut semua butir. Ya. Karena ini persiapan untuk Irian direbut. Gitu loh. Untuk itu saja. Tapi yang lain-lain sudah terikat kita. Nah, karena itu rencana undang-undang pokok agraria terpaksa ya sedikit kompromi lah isinya. Itu yang menyebabkan agak sulit. Tapi tahun 61 itu Menteri Agraria Pak Sajarwo itu pernah mengeluarkan keputusan bijak menurut saya, yaitu rakyat yang sudah 20 tahun menduduki perkebunan itu diberi hak prioritas untuk menentukan apakah, karena ada perjanjian KMP itu, apakah mau keluar dari perkebunan itu atau tetap di situ sampai nanti ada land reform. Itu. Jadi ada tidak begitu saja diusir begitu. Itu. Nah, itu perjalanan kebijakan di Indonesia ya. Nah, kemudian tahun 50 bulan Agustus Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, tidak lagi RIS, ya. Nah, undang-undang dasarnya didasarkan pada Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Nah,
Jadi bukan lagi undang-undang RIS. Ya. Jadi kembali negara kesatuan. Nah, dalam undang-undang dasar sementara tahun 50 itu, maka sistem pemerintahnya adalah parlementer. Sehingga presiden hanya simbol. Gitu. Nah, karena sistemnya parlementer, kabinet bisa jatuh bangun. Karena Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 itu struktur pemerintahan kita parlementer, kabinet jatuh bangun, maka setiap kali ganti kabinet ya ketua panitianya ganti. Jadi tahun 51 panitia Jogja dihidupkan kembali, ketuanya masih sama Pak Sarimin kalau nggak salah, Sarino apa Sarimin udah meninggal dari Purwokerto, itu orang PNI. Jadi panitia Jogja juga Pak Sarimin, tahun 51 diaktifkan lagi juga Pak Sarimin. Nah, tapi kemudian kabinet jatuh, ganti kabinet, ketuanya diganti Pak Suwahyo dari NU. Nah, itu tahun 56. Tahun 58 tahun berikutnya baru berapa bulan kabinet jatuh lagi, panitia diganti lagi, ketuanya Pak Sunaryo dari NU juga. Bukan Sunaryo Menteri Luar Negeri, bukan. Menteri ini lain. Nah, pada saat Pak Sunaryo itu RUU pembaruan agraria sudah hampir final, serahkan Bung Karno, ditolak oleh Bung Karno dengan alasan coba diuji dulu di universitas. Nah, karena itu DPR waktu itu, DPR gotong royong bekerja sama dengan Gajah Mada, karena pakar-pakar agraria yang banyak ada di Gajah Mada. Nah, maka DPR kerjasama dengan Gajah Mada. Nah, dibahas RUU itu. Nah, lalu pertanyaan pertama dalam pembahasan itu adalah, bagi bangsa Indonesia, tanah ini milik siapa? Milik individu atau milik negara? Atau milik siapa? Milik raja atau milik Tuhan? Kalau milik Tuhan nggak usah seminar lah, kira-kira gitu. Akhirnya disepakatilah bahwa bagi bangsa Indonesia tanah adalah milik bersama seluruh bangsa. Artinya apa? Ini landasan filsafatnya gitu. Artinya, katakanlah ini, kalau konsep barat namanya komunalisme. Tapi pada tataran lokal desa, mengatur komunalisme itu gampang karena orangnya sedikit kan. Tapi bangsa Indonesia yang jutaan ini bagaimana ngaturnya? Maka disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan mengelola itu, mengatur dengan garis-garis besar saja, karena itu ada GBHN. Dan karena itu dari awal Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara. Nah, sekarang zaman pasca Orde Baru kan MPR diturunkan pangkatnya jadi lembaga tinggi sejajar DPR. Apa gunanya? Memilihnya dengan biaya miliar-miliar. Tugas MPR sekarang apa? Nah, itu jadi rancu sekarang ini. Nah, jadi itulah setelah disepakati begitu,
landasan filosofinya apa? Nah, maka disebutkan landasan filosofi dari masalah agraria di Indonesia adalah filosofi monodualis. Nah, ini pernah saya tulis, ahli-ahli hukum nggak ada yang membahas itu. Maksud saya, boleh aja tidak setuju, boleh setuju, tapi dibahas, nggak pernah membahas landasan filosofi ini. Landasan filosofi monodualis itu apa? Nah, argumennya begini. Kita kan terkenal dengan ide non-blok, ya, tidak ikut kiri, tidak ikut kanan, kira-kira gitulah. Atau istilah Bung Hatta dulu mendayung di antara dua karang, nah, kan gitu. Jadi kalau sistem kapitalis, tanah ini dibagi habis kepada seluruh individu, termasuk individu yang namanya negara. Jadi ya, karena itu ada tanah negara, negara sebagai individu itu semua. Jadi semua, nggak ada tanah yang bebas, nggak ada. Jadi tanah negara atau tanahnya individu-individu kapitalis. Kalau sosialis, negara juga dianggap sebagai individu, tapi yang punya hak milik itu hanya satu individu, yaitu negara. Itu argumennya di situ waktu diskusi di kacamata itu. Nah, Indonesia tidak kesana tidak kesini, lalu gimana? Kan gitu. Nah itu, jadi tanah bagi bangsa Indonesia milik bersama seluruh bangsa. Nah itu. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang nantinya memberi guidelines, garis-garis besar haluan negara itu, ngatur, memberi mandat kepada pemerintah, kan gitu. Itu jadi dinamika perjalanan kebijakan agraria itu di Indonesia itu yang, kalau pertanyaan tadi kan itu selama ini dinamika kebijakannya seperti apa, itu seperti itu. Nah, setelah itu jadi, maka dirumuskannya UUPA itu setelah diskusi di kacamata itu. Dan diskusi di kacamata itu di follow up dengan katakanlah penelitian, walaupun waktu itu masih zaman gejolak, jadi kalau tidak salah ya, hanya beberapa tempat di Pulau Jawa plus di Sulawesi, ingat saya. Tapi artinya tidak sembarangan gitu loh, diskusi di kacamata itu. Nah, lalu jadilah RUU UUPA tahun 60. Nah, akhirnya diambil oleh Pak Sadjarwo menjadi RUU-nya Menteri Sadjarwo, lalu diterima oleh DPR, jadilah Undang-Undang Pokok Agraria. Itulah dinamika kebijakan selama itu. Oke, ini Pak. Nah, mungkin perlu juga ditambah, walaupun Undang-Undang Agrarianya terbit tahun 60, tapi persiapan kita untuk melakukan reforma agraria kan belum katakanlah belum dimulai. Jadi akhirnya dibentuklah. Jadi walaupun undang-undangnya disahkan mulai tahun 60, kita sebenarnya belum melakukan reforma agraria dalam arti yang benar dan utuh. Baru persiapan, percobaan. Nah, dibentuklah Panitia Land Reform. Nah, Panitia Land Reform ini dari pusat sampai daerah ada. Jadi ada Panitia Land Reform lokal. Itu meniru di Jepang. Nah, Panitia Land Reform lokal ini
anggotanya terdiri dari berbagai golongan. Jadi ada pemerintah, ada petani, ada buruh tani, ada macam-macam. Itu yang pertama-tama mengobservasi kondisinya timpang apa enggak di suatu daerah di bawah panitia lokal ini, wilayahnya tertentu toh. Tanahnya yang ada tanah apa? Lereng, apa tanah datar, apa daerah aliran sungai, atau secara teknis itu diobservasi. Sehingga bisa menentukan kalau tanahnya begini, bagaimana membaginya nih? Tanah untuk pertanian, tanah untuk industri, tanah untuk gedung-gedung pendidikan dan sebagainya, itu diobservasi dulu, dilihat dulu. Nah, kalau gitu tanah untuk usaha rakyat yang ada seberapa? Timpang apa enggak? Nah, gitu. Kalau timpang harus dilakukan redistribusi. Rakyat yang secara potensial berhak berapa? Tanah yang tersedia berapa? Lah barulah nanti ditentukan batas minimum maksimumnya gimana. Jadi bukan sertifikat. Dalam reforma agraria yang genuine, sertifikasi itu langkah terakhir. Setelah ini sepakat, ya, nah baru sudah jadi kamu tanahnya dipotong karena ini dan sebagainya, baru sertifikasi itu. Nah, sementara itu dalam proses itu kan bisa terjadi sengketa juga kan, ya. Adil itu kan mungkin adil untuk you tapi tidak adil untuk saya. Nah, sering ada konflik, maka diperlukan panitia pengadilan land reform. Itu baru tahun 64. Jadi dia masih dalam proses sebenarnya. Rencana mulai reforma agraria itu sebetulnya rencananya tahun 65. Itu sebabnya Bung Karno pidato 17 Agustus 65 judulnya Tahun Berdikari. Takari, pidato Takari, tahun berdikari, karena mulai landasan pembangunan itu reforma agraria. Pidato Bung Karno kan jelas. Revolusi tanpa land reform adalah omong kosong, omong besar tanpa isi. Nah, ibarat bangunan tanpa fondasi itu kira-kira. Nah, itulah kurang lebih sebagian besar dinamika kebijakan pemerintah. Lah, sementara itu karena dari awal itu sesuai dengan jalan pikiran Bung Hatta bahwa perkebunan besar itu dulu milik rakyat, hanya karena kolusinya raja-raja dengan kaum kapitalis jatuh ke modal asing. Maka sasaran utama semula prioritas land reform pertama perkebunan besar. Itu semula sebenarnya. Tapi ada KMB kan. Nah, ini jadi itu membuat apa? Nah, sementara itu PKI tahu jalan pikiran ini, dia ngambil bendera karena itu aksi sepihak, gitu ya, aksi sepihak. Tapi sementara itu militer melihat ini kan tahun 58 ya kalau nggak salah. Jadi sesuai dengan semangat UPA semula, maka perkebunan asing dinasionalisir. Nah, militer masuk. Kalau perkebunan yang dinasionalisir, terus yang menguasai buruh perkebunan itu, wah ini nanti dituduh komunis gitu ya. Kan memang PKI kan aksi sepihak itu kan. Akhirnya semua perkebunan yang dinasionalisir pimpinannya adalah militer. Nah, PKI ganti strategi, maka
berhenti aksi sepihak. Aksi sepihak itu berhenti. Strateginya kembali ke perjuangan kelas di tingkat lokal. Nah, melahirlah istilah setuju setan desa dan sebagainya itu. Jadi ini dinamika politik dan sosial yang terjadi yang ada hubungannya dengan agraria. Itulah gara-gara pernah ada aksi sepihak, begitu lahir Orde Baru, nuduh UPA itu komunis kan gitu. Saya ingin bertanya, yang dimaksud dengan menjadikan reforma agraria sebagai gerakan sosial, menurut Pak Gunawan Wiradi seperti apa? Nah, itu begini. Reforma agraria itu ini kesepakatan ilmuwan dunia ya. Reforma agraria itu satu program pemerintah. Karena itu datangnya memang dari atas. Kalau ini macet, harus didorong dari bawah. Nah, satu gerakan yang mendorong supaya pemerintah secara serius dan benar melakukan reforma agraria yang benar, nah itu disebut reforma dengan dongkrak, reform by leverage. Nah, jadi bisa dikatakan reform by leverage itu suatu upaya rakyat untuk keadilan agraria yang didukung pemerintah, atau dibalik juga suatu program pemerintah yang didukung oleh rakyat. Syaratnya adalah organisasi tani, terutama organisasi rakyat pada umumnya, harus kuat. Kalau tidak ya tertindas terus. Jadi ini harus kuat. Nah, jadi yang dimaksud gerakan itu kan suatu upaya untuk mengubah keadaan dalam teori sosial. Yang disebut gerakan sosial itu suatu upaya kolektif, upaya suatu kelompok atau suatu grup untuk mengubah sesuatu yang dirasa tidak adil. Gerakan. Kalau reforma kan terencana rapi, gerakan bisa tidak, bisa spontan. Gitu kan. Nah, jadi mengupayakan supaya reforma menjadi gerakan sosial, artinya isu reforma agraria ini harus menjadi isunya gerakan rakyat juga, gitu. Itu yang saya maksud. Tapi untuk itu tadi diperlukan satu organisasi rakyat yang kuat. Artinya solidaritas harus tinggi, jangan hanya karena cekcok kecil pecah. Nah, itu kan sekarang penyakitnya di situ. Jadi harus solider. Jangan hanya karena cekcok sedikit lalu bermusuhan sendiri, enggak. Solider. Nah, ini supaya kuat. Jadi kalau menjadi dongkrak pemerintah juga harus kuat. Nah, reforma yang bercampur dengan gerakan ini memang pada titik ekstremnya, kalau proses perubahan masyarakat itu pada saat tertentu bisa terjadi menjadi revolusi.